Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai contoh kasus demokrasi intoleran. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang pertama Elva Hidatul Haki Prasetyo, Muhammad Tunggal Waliza Sastra, dan Fitri Klotul Ayu. Pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif untuk menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya yang di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai dengan selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha rotinya telah berkembang dan dapat mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang pasar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya dalam mengajukan pembelian motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater, BSD, dan Tiga Raksa. Dengan omset 7 juta per hari dan laba kota 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya dengan baik dan dapat menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia dapat mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk melangsungkan sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motor selalu terpelihara baik karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman dapat memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat usaha menjalankannya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan sistem administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Keempat, SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan bank. Yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk insolvensi. Usaha mikro memiliki potensi besar di Indonesia. Usaha mikro bersama dengan usaha kecil dan menengah sering disebut UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Sudah terbukti sejak dahulu dan kita bisa melihat juga bagaimana kelompok UMKM terhadap segala bentuk guncangan krisis ekonomi. Usaha mikro memang bukan usaha besar, tetapi usaha mikro bisa membawa perubahan besar bagi negara karena keberadaannya mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Itu sebabnya pemerintah Indonesia sangat memperhatikan keberadaan usaha mikro ini, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha mikro. Adalah usaha ekonomi progresif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari model usaha lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 kepemilikan UKM ini wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Usaha mikro di Indonesia menjadi salah satu penyumbang PDB atau produk domestik bruto yang cukup besar, yaitu mencapai 60%. Tentu menjadi berita yang membuktikan bahwa usaha mikro sangat layak untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Selain itu, usaha mikro ternyata dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk sumber daya manusia yang berada di pelosok dan daerah-daerah yang terpencil. Alasan utamanya karena usaha mikro ini tidak hanya hadir di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh pesat di wilayah pedesaan. Meski termasuk usaha kecil, usaha mikro tetap bisa menunjukkan kemampuan bersaing dengan usaha-usaha besar yang pasarnya lebih luas. Hal itu karena usaha mikro yang paling memahami apa yang diinginkan masyarakat. Usaha mikro adalah usaha yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat, walaupun
Walaupun keuntungannya usaha mikro tidak begitu besar, tetapi cukup banyak dari masyarakat yang mengandalkannya sebagai mata pencaharian karena dapat mendirikan usaha mikro ini cukup mudah. Modal yang diperlukan tidak besar, sehingga bisa disimpan dalam waktu yang cepat dan usaha bisa segera dimulai. Perizinan usaha mikro. Sebuah badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kehendak. Sementara usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain, seperti izin usaha mikro kecil. UMK memiliki dasar hukum peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. UMK ini diperkuat dengan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan nomor 503-555-SD nomor 03-M-KUKM-I-2015 dan nota kesepahaman nomor 72-DAG-MOU dan I dan -2015 tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Adanya nota kesepahaman dikarenakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil sangat berhubungan erat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Adanya aturan-aturan yang dibuat untuk dapat meningkatkan hubungan antara lembaga, seperti perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Kasipindo. Latihan soal pembiayaan mobil bekas. Pada suatu hari, ada seorang branch manager perusahaan pembiayaan menerima pengajuan pembiayaan untuk pembelian mobil bekas jenis MPV warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 dengan harga OTR seharga 140 juta rupiah dari seorang calon konsumen yang berprofesi sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Order diperoleh dari salah satu showroom rekanan. Diketahui bahwa harga mobil tipe tersebut pada saat itu sebenarnya hanya berkisar 130 juta rupiah. Namun karena mobil yang akan dibeli memiliki nomor polisi yang bagus atau pilihan, dan juga dilengkapi dengan audio sistem yang baik, maka mobil tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Diketahui calon konsumen tersebut berusia 30 tahun dan berprofesi sebagai karyawan tetap dengan gaji bersih 16 juta rupiah per bulan. Status calon konsumen sudah menikah dengan satu anak berusia 2 tahun, sementara istri calon konsumen tidak bekerja. Rumahnya masih kredit dengan angsuran 5 juta per bulan. Biaya rumah tangga 3 juta per bulan. Calon konsumen juga diketahui memiliki usaha sampingan sebagai pembuat kolam ikan hias di komplek perumahan sekitar tempat tinggal calon konsumen, di mana dari setiap pekerjaan pembuatan kolam ikan tersebut dapat memperoleh laba berkisar 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Skema pembiayaannya, uang muka 30%, bunga pembiayaan 8%, flat per tahun, biaya administrasi dan premi asuransi dibayar tunai. Angsuran dibayar di muka. Besar angsuran apabila permohonan pembiayaan disetujui adalah Rp4.736.667 per bulan dengan jangka waktu pembiayaan 2 tahun. Pertanyaannya adalah berapa presentasi rasio jumlah cicilan dari konsumen tersebut jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui. Jadi harga mobilnya tersebut Rp4.736.667. Uang mukanya Rp1.421.000 didapat dari 30% dikali harga mobil tersebut. Jangka waktu 2 tahun dengan bunga pinjaman 8%. Pokok pinjamannya adalah Rp4.736.667 dikurangi Rp1.421.000 menjadi Rp3.315.661. Bunga pinjaman per bulannya Rp3.315.661 dikali dengan
per 12 bulan, sama dengan Rp2.210.440. Cicilan pokok pinjaman Rp3.315.661 dibagi 24 bulan, sama dengan Rp1.381.525. Total cicilan kredit mobil per bulan Rp1.381.525 ditambah Rp2.210.440. Jadi total cicilan kredit mobil per bulannya Rp3.591.965. Pertanyaan kedua, apakah Anda akan menyetujui pembiayaan yang diajukan? Menurut saya, dengan jawaban saya iya. Saya sangat menyetujuinya, dikarenakan pembiayaan tersebut harus segera dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Jika tidak dibayar tentu akan dikenakan denda atau penalti. Mengajukan pembiayaan supaya jelas berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk barang tersebut. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan alasan dan pertimbangan Anda jika menyetujui menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur tersebut. Calon debitur bisa dengan datang secara langsung untuk dapat mengajukan pinjaman secara langsung sebelum memutuskan memberikan dana pinjamannya. Biasanya pihak bank akan memastikan tujuannya untuk memastikan bahwa kucuran kreditnya nanti dapat berlangsung aman dan ada kepastian soal pengembalian pinjaman tersebut. Modal kerja. Modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities pada perusahaan. Manajemen modal kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam hal seperti ini berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan, dan hutang piutang. Suatu analisis dalam model kerja sangat penting bagi analisis internal ataupun analisis eksternal karena ada hubungan yang berkesinambungan antara model kerja dan juga kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Jikalau pengurusan model kerja tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Dalam pengoperasiannya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian. Contoh untuk membayar gaji para karyawan, membeli bahan baku mentah, membayar biaya transportasi, dan membayar biaya listrik dan sebagainya. Tujuan modal kerja sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana daripada kreditor. Karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segalanya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir sebagai pelindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Penentuan besaran modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni pertama, periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja tersebut. Yang kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi makin lamanya suatu periode perputaran, maka dengan itu jumlah modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin besar. Yang dimasukkan dengan periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan tahu dari suatu periode yang meliputi dari jangka pemberi kredit yang dibeli, lamanya dari suatu proses produksi itu sendiri, dan lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, serta lamanya barang dari yang disimpan dan jangka waktu dari penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya dari rata-rata per hari untuk para pembeli bahan baku itu sendiri, pembayaran dari gaji buruh, dan bahan pembantu lainnya, serta lain-lain. Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semula kas itu dikeluarkan. Investasi-investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel, sehingga mampu untuk menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik dan kian menurun. Ras Bergran sukses berkat pembiayaan.
Agus Junaidi lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu. Adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana yang menunjang kegiatan bertani menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaidi. Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaidi, bapak dari 2 orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis yang dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaidi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya. Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani, tentang cara bertani modern, Agus Junaidi masih mengerjakan lahan yang seluas kurang lebih 15 hektar itu secara tradisional dengan sistem pengairan yang mengandalkan tada hujan hingga 2 tahun yang lalu. Kondisi keuangan Agus Junaidi sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisasi pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian. Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013. Saat sebuah perusahaan VBN di Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisasi pertanian, masuk fasilitas pembiayaan. Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaidi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan dengan proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut. Agus Junaidi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian combine harvester atau mesin panen padi di bulan Januari 2014. Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaidi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen, ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitar itu, Agus Junaidi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya. Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.